Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tanteretan, para hadirin, utamaipun para habaib, para kiai, para guru ngaji, pejabat pemerintah, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, cintai, saya menghormati. Semoga adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di malam ini, semoga besar, banyak manfaatnya, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama kita bersolawat Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salamun ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihi muqaddatu bil Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Yang pertama di sini bersolawat untuk nyambung sholawatnya Allah yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah menetapkan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebelum memberi perintah kepada orang mukminin, kepada orang yang beriman kepada Allah. Allah telah menetapkan sholawatnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan melibatkan para malaikat-malaikat. Allah memberikan sholawat rahmah, sholawat penghargaan, sholawat kemuliaan, sholawat kebaikan, sholawat kenikmatan kepada hambanya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kita bersolawat nyambung sholawatnya Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan juga yang melibatkan para malaikat-malaikat, sehingga sholawatnya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad mengalir kepada kita.
sehingga sholawatnya Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada malaikat kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang melibatkan malaikat-malaikat mengalir kepada kita menjadi apa yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga kita memperoleh tetesan-tetesannya menjadi kebaikan zahir batin dunia akhir. Karena ini hubungan Allah dengan Kanjeng Nabi Muhammad, hubungan Kanjeng Nabi Muhammad dengan Allah. Agar kita masuk ke dalamnya, maka dari itu orang mukmin diperintah oleh Allah, wahai orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu. Ini akan mengalir. Maka itu penghargaan Allah yang telah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Orang yang banyak membaca sholawat tidak dimatikan oleh Allah apabila sampai akhir umurnya, bila sampai puncak umurnya, tidak dimatikan oleh Allah kecuali husnul khotimah. Dan sampai di akhirat penghargaan yang diberikan oleh Allah tidak jauh tempatnya dengan Kanjeng Nabi Muhammad, dekat dengan Kanjeng. Kemudian di sini ada salam. Salam ini adalah kedamaian, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan. Sehingga kedamaian, kesejahteraan yang diberikan, keselamatan batin, kesejahteraan, kedamaian batin, zahir batin yang telah Allah anugerahkan berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, juga kedamaian ini mengalir kepada kita, sehingga kita bisa memperoleh rezeki dari Allah, damai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam maknanya juga selamat, sehingga kita tidak mempunyai sifat-sifat sombong, sifat tamak, sifat sombong, tamak, rakus, dengki dan sebagainya. Mempunyai hatinya selamat, hatinya damai. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Kanjeng Nabi Muhammad ini pelantara. Muhammadur Rasulullah itu pelantara, wasilah. Wasilah Allah sendiri yang mengangkat, Allah sendiri yang memilih Kanjeng Nabi Muhammad sebagai wasilah, sebagai pelantara. Maka itu bila setelah mendengar adzan ada doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah. Pelantara Allah memberikan tuntunan ajaran kepada kami, kepada kita, kepada hamba-hambanya, kepada manusia, mewahyukan, memberikan Al-Quran lewat hatinya, lewat rohaninya, lewat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad ini juga penyalur rahmatnya Allah yang besar. Wasilah juga wasilah kita kepada Allah. Jadi kita diberi wasilah, diberi imam, diberi kepala rombongan, namanya Muhammad Rasulullah. Diberi imam, diberi kepala rombongan. Semoga kita berada di rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana para aulia ulama salihin berada di rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita diberi guru namanya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, ya Rabbi warda 'anis sulala.
setelah menyebut, Kanjeng Nabi menyebut para sahabat, dan yang bersilsilah dengan Kanjeng Nabi Muhammad, baik silsilah itu nasabnya atau bersilsilah nurnya atau bersilsilah ilmunya dan sebagainya. Ya Rabbi warḍa anis sulalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabatnya Kanjeng Nabi ini orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Para sahabat ini langsung menyaksikan Kanjeng Nabi bermakmum dengan Kanjeng Nabi Muhammad, bersujud bersama Kanjeng Nabi Muhammad, menghadap kepada Allah, ruku, sujud bersama Kanjeng Nabi Muhammad, bergaul, mengaji dengan Kanjeng Nabi Muhammad, berjuang dengan Kanjeng Nabi Muhammad, bergaul dengan Kanjeng Nabi Muhammad, sampai tidak mempunyai misi kecuali misinya Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai sahabat ini tidak mempunyai cita-cita kecuali cita-citanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suhbahnya ini luar biasa, sampai tidak mempunyai misi, tidak mempunyai misi sendiri, tidak mempunyai cita-cita sendiri kecuali cita-citanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad terus diperkenalkan kepada Allah oleh Kanjeng Nabi Muhammad, terus ditingkatkan makrifahnya kepada Allah, dididik, ditemani, sehingga menjadi orang yang mengabdi, menghambakan diri kepada Allah, senang kepada Allah, merasakan keindahan bersama Allah, merasakan keindahan, kesenangan mengabdi kepada Allah, merasakan manis, merasakan kesegaran mengabdi kepada Allah, berhubungan dengan Allah Subhanahu. Juga dididik, ditemani, dididik menjadi orang yang berakhlak, akhlak kepada Allah, akhlak kepada hamba-hambanya Allah, akhlak kepada manusia ini, akhlak kepada alam ini, sehingga mempunyai hubungan yang bagus, hablum minallah, hablum, sehingga tidak ada sombong kepada manusia, tidak ada sombong, tidak ada dengki. Maka mengapa kita tidak boleh memfitnah orang? Mengapa kita tidak boleh mencaci maki? Mengapa kita tidak boleh menzalimi orang, merusak kehormatannya orang? Mengapa kita tidak boleh zalim kepada orang, tidak boleh mengganggu daerahnya orang? Karena ini supaya tidak benturan dengan akhlaknya yang diajarkan, akhlak-akhlak yang diajarkan, yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama tidak boleh dirusak, akhlak tidak boleh dirusak, daerah tidak boleh dirusak, ekonomi tidak boleh dirusak, karena ini tidak sejalan dengan yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, tidak sejalan dengan akhlak yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita ini diberi rezeki bisa memperoleh tetesan akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad. Satu tetes saja memperoleh akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sudah luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu tetes saja mengalir kepada kita akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad, sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad sudah sangat luar biasa, hebat, sangat luar biasa. Karena Kanjeng Nabi Muhammad yang memuji akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala bil azim. Kita ini setelah Kanjeng Nabi, para sahabat,
sekaligus yang bersilsilah dengan kanjeng Nabi Muhammad, baik silsilah nasabnya atau umurnya atau ilmunya dan sebagainya. Semoga kita nyambung dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi shalli 'ala Muhammad, ya Rabbi shalli 'alaihi wasallim. Ini masyayikh yang dimaksud guru-guru yang nyambung ke guruannya kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kita tidak berguru kepada siapapun kalau tidak nyambung keguruannya dengan kanjeng Nabi Muhammad. Biarpun bisa terbang atau sakti sekejap mata, bisa sampai ke luar negeri, bisa sampai kemana dalam sekejap mata, atau bisa melihat ikan dari sini apa yang ada di laut, ikan-ikan yang bisa dilihat dari tempat ini, atau bisa memindahkan gunung ke sana ke sini seperti jin, kejap mata bisa sampai ke sana, ifrit misalnya bisa memindahkan ini ke sana dan ke sana, atau bisa melihat yang gaib. Kita tidak akan berguru kalau tidak nyambung orang itu dengan keguruannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena guru yang resmi yang diberikan oleh Allah Muhammad Rasulullah SAW, yang digandeng sendiri oleh Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini masyayikh yang dimaksud para guru-guru yang nyambung. Maka dari itu bukan urusan karamah tidak karamahnya, sakti tidak saktinya, tapi yang utama yang harus lihat sambungan keguruannya sampai ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga manfaat pada kita. Ya Rabbi farham walidina, kemudian kepada kedua orang tua, karena orang tua ini berjasa. Jadi guru-guru berjasa, orang tua kita ini berjasa. Orang yang berjasa kita diajari harus tahu berterima kasih. Nishkuli waliwa. Kita punya teman mempunyai jasa, kita harus berterima kasih. Orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang tidak bersyukur, yang tidak tahu berterima kasih, pasti jatuh. Tapi orang yang tahu berterima kasih tidak akan pernah jatuh. Insyakartum wa in kafartum, orang yang tahu berterima kasih tidak akan pernah jatuh. Berterima kasih ke manusia ini juga menjadi syukur kepada Allah. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia tidak tahu jalannya syukur kepada Allah. Jadi kita kepada orang, ada orang yang berterima kasih, itu menjadi syukur kepada Allah. Jadi Allah memberikan bantuan pertolongan lewat fulan. Jadi ada yang harus berterima kasih langsung kepada Allah, harus berterima kasih kepada orang-orang, utama kepada para guru dan kepada orang-orang tua kita. Semoga kita bisa diberi rezeki tambah, bisa bersyukur, terima kasih, tahu menjadi orang yang tahu berterima kasih. Dan kali itu kalau kita punya jasa kepada orang, tidak perlu dibaca. Tapi kalau orang punya jasa kepada kita, itu harus dibaca. Karena itu menjadi tambahan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi warhamna jami'ah, ya Rabbi warham kulla muslim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Juga kita mohonkan rahmat kasih sayang Allah. Kalau yang umum semua memperoleh, ini khusus.
meminta memohon kasih sayang tambahan rahmah dari Allah. Minta untuk siapa? Untuk kita semua. Dan ya Rabbi warham kulla muslim, dan setiap orang muslim. Ini kebersamaan. Kita diajari kebersamaan. Kita diajari kebersamaan, saling menyempurnakan, saling melengkapi, saling tolong, saling wasiat, saling pesan. Watawasobil haqqi, watawasobil sabri, watawasobil arhamah. Ada tolong menolong, wata'awanu alal birri, saling tolong, saling menolong, saling melengkapi, saling menyayangi, saling menyenangkan, saling mendoakan kepada Allah. Ini kebersamaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini diajari kita untuk membangun kebersamaan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW diberi jabatan, diberi kemuliaan yang besar di sisi Allah, bukan untuk dirinya sendiri saja, dibagi-bagikan kepada yang lain. Syafaat, barakah, sampai akhirat nikmat yang diberikan oleh Allah dibagi-bagikan untuk yang lain. Bersama kemuliaan dibagikan untuk bersama-sama. Kekayaan untuk bersama. Wong saudara, senang bersama. Beruntung bersama. Memperoleh dari Allah semua supaya memperoleh bersama. Wong saudara, ini diajari bersama. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta rajana, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi. Juga diajari supaya memintakan ampun kepada orang yang berdosa. Jangan langsung semoga dilaknat, jangan. Semoga dilaknat, semoga masuk neraka, jangan. Kita diajari memintakan ampun kepada Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang menghargai manusia pasti dihargai oleh Allah Subhanahu. Karena itu Allah yang memulai. Waqad karramna kami dan malaikat memuliakan anak cucu Adam. Kalau Allah yang memuliakan, maka kita harus memuliakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Ya Rabbi la taqta rajana. Apa yang menjadi harapan supaya diberikan oleh Allah, harapan yang bagus, yang baik diberikan oleh Allah, sekaligus ya Rabbi la taqta rajana, supaya kita ini tidak putus asa, mempunyai harapan terus kepada Allah, dan Allah pasti memberi yang lebih baik dari apa yang diharap oleh hamba-Nya. Maka ini ya Rabbi la taqta, ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuru, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi ya sami' du'ana, dengarkanlah, terimalah, senanglah doa-doa kami, harapan-harapan kami, doa-doa kami. Ya Rabbi ballighna nazuru, ini kembali lagi kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, orang kalau berdoa, niatannya, tujuannya, caranya yang diminta harus sejalan dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ini ada tulisannya ya Rabbi ballighna nazuru, supaya kita bisa berziarah dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Paling tidak berziarah dari sini, bisa sampai juga berziarah ke sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Laporan. Ya Rabbi tamshana bi nurih, ya Rabbi hifdhanak wa amanah. Cahaya Allah yang lewat Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Kita ini membutuhkan nur. Ada nur yang dibutuhkan oleh batin, ada nur yang dibutuhkan oleh zahir. Ada nur yang dibutuhkan oleh akal, ada nur yang dibutuhkan oleh hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang dibutuhkan di dunia, ada yang dibutuhkan sampai di akhir. Ada yang membutuhkan nur untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cahaya nur yang dibutuhkan berhubungan kepada manusia. Ya Rabbi hifdhana wa amanah. Kita juga diajari untuk memohon supaya berada di pemeliharaan dan keamanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi ajirna min adzabi. Semoga kita semua ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindari dari siksanya Allah, dilindungi dari neraka, dari siksa-siksa. Semoga kita diselamatkan semua. Ya Rabbi warzuqna syahadah, ya Rabbi hibna bis sa'adah, ya Rabbi warzuqna syahadah, berilah kami rezeki syahadah. Syahadah ini banyak. Syahadah juga bisa iman yang syuhud kepada Allah, iman yang selalu menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syahadah ini banyak maknanya, termasuk syahadah imannya syuhud kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi an'amta alaihim minan nabiyyin wasyuhada, orang yang imannya syuhud kepada Allah. Ya Rabbi hibna bis-sa'adah, semoga kita semua diliputi dengan kebahagiaan. Amin. Ya Rabbi waslih kulla muslih, ya Rabbi waqfi kulla mudhi, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Waslih kulla muslih, betul dia fokus hati. Amin. Ya Rabbi waqfi kulla mu'li, ini benteng yang cukup, perlindungan yang cukup. Jadi perlindungan yang cukup, tidak jebol. Jadi kafi ini termasuk memohon perlindungan atau benteng atau pemeliharaan yang cukup dari gangguan dan sebagainya, ancaman sebagainya. Ada bentengnya tapi jebol, namanya tidak cukup. Makanya kita memohon. Di sini diajari, di sini ada permohonan kepada Allah setelah bersolawat dan sebagainya agar dibentengi, agar dijaga, dan penjagaan itu penjagaan yang cukup, tidak lemah, tidak jebol dan sebagainya. Ya Rabbi wafiqul, setiap apapun gangguan dan kelanda sebagainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita yang mengharap, Allah yang diharap oleh kita semua. Ya Rabbi nahtim bil musyaffa, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Semoga kita ini kalau sudah sampai puncak akhir umur kita husnul khotimah. Amin. Segala aspek kehidupan kita husnul khawatim. Amin. Kalau mempunyai ilmunya husnul khotimah. Semua di dalam segala urusannya sampai puncak akhir umurnya husnul khawatim, sehingga tidak ada permasalahan sampai di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina tanhalu bihil
سيدنا محمد صلاة يتجدد بها سرور وتضرع بها قلوب وشجع على قلوب الأمور. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مفروضا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مقصورا ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم انك احضرت لنا في هذا المجلس المبارك في هذه الليله المباركه في هذه الساعه المباركه. اللهم فاجهدنا نور نبيك سيدنا محمد. اللهم اجعلنا في ديوان سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من حزب سيدنا محمد. اللهم اكرمنا في هذه الليله والحاضرين برؤيه وجه سيدنا محمد. اللهم اكرمنا برؤيه وجه سيدنا محمد يقظة ومناما. اللهم اجعلنا واولادنا وازواجنا وبيوتنا ومن معنا في حفظك وعنايتك ورعايتك يا ارحم الراحمين. اللهم كما جمعت هذا الجمع المبارك في هذه الساعه المباركه في هذا المكان المبارك مع هؤلاء الاخوان المباركين، فاجمعنا بنبيك محمد في جنات الخلد في الفردوس الاعلى من الجنان. اللهم لا تحرمنا رؤيته ولا شفاعته ولا نصرته. اكرمنا بشربة هنية من يده المباركة. اللهم اجعل سره ونوره وبركته تسري فينا وفي اولادنا وازواجنا وبيوتنا ومن معنا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد الجنوس بلاد امن ورخاء واستقرار يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وايماننا وشمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا. اللهم اكرمنا يا رب بزيارة نبيك سيدنا محمد. اكرم الحاضرين بحج وعمره عاجلا غير آجل. اللهم اكرم الحاضرين والحاضرات بحج وعمره يا رب. يا من امره بين الكاف والنون، يا من امره اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون. اصلحنا يا الله، اصلح اولادنا، اصلح بناتنا، اصلح ازواجنا، اصلحنا يا رب العالمين. يا اكرم من سوء واجود من جاد بالعطايا. لا تخرجنا من هذا المكان الا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور يبقى سناه على مر الدهور. يا حي يا قيوم يا الله اغفر ذنوبنا يا الله. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف قلوبنا. اللهم اقض حوائجنا الدنيويه والاخرويه في خير ولطف وعافيه. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث من الامنين. بارك لنا في جميعنا، بارك لنا في علمائنا وصالحينا، بارك لنا في هذا الشيخ المبارك يا اسعد. اللهم مد في عمره، متعه بسمعه وبصره وجميع جوارحه، وانفعنا بعلمه وبركته يا رب العالمين. وبقيه الحاضرين والصالحين والصالحات في هذا المكان المبارك، انك ولي ذلك والقادر عليه. وانما امرك اذا اردت شيئا فقل له كن فيكون. دعواهم فيها سبحانه